Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita High School DxD Jilid 14 Part 1. Oke, let's begin. Beberapa hari berlalu setelah krisis di dunia bawah. Tapi ya, itu tidak membuat Isai bisa bersantai. Karena masih banyak urusan yang harus dia lakukan. Terlebih, dia itu kan sudah menjadi iblis tingkat menengah sekarang. Dan ya, masalah belumlah berakhir. Kurang lebih ada 3 masalah besar yang harus dipikirkannya. Yang pertama, yaitu masa depan saat dia sukses nanti. Lalu yang kedua, dia tidak boleh lengah karena dia tidak tahu kapan Chaos Brigade akan muncul memakai kekuatan opis yang telah mereka curi. Yang ketiga, adalah dirinya harus menyiapkan diri untuk membuat kontak dengan penyihir. Jadi ya, para iblis tingkat atas seperti Rias diwajibkan untuk memiliki kontrak dengan penyihir. Begitupun dengan para bawahannya, karena itu adalah bagian dari pekerjaan. Di sisi lain, para gadis keluarga Gremory menjadi sedikit lengket dengan Issei. Ya, fakta bahwa Issei pernah dikabarkan mati membuat seluruh gadis di keluarga Gremory syok bukan main. Hal itu yang mendasari mereka berani berbuat sejauh ini. Bahkan Issei sampai ke bagian tempat tidur. Karena panjangnya penuh dengan para gadis. Sekalinya tidur, ditendang Xenovia. Aduh, nasibmu Issei. Lalu saat bangkit dari lantai, dia tersadar kalau di depan pintu ada seseorang yang mengetuk. Itu adalah Rafael Phoenix. Lalu Rafael mengingatkan Rias untuk kontak penyihir. Tapi ya, wajah Rias santuy. Nampaknya dia sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Nice Rias. Di sisi lain Issei bingung. Tapi ya, kan ada seorang manajer, yaitu Rafael, yang selalu sedia membantu Issei menyelesaikan urusannya. Nice Rafael. Lalu, di tengah obrolan Rias dan Rafael, datang Kuroka. Sontak itu membuat semuanya terkejut. Kok bisa ada gitu kan tim tetangga di sini, woi, pikir Issei. Lalu, Kuroka menjelaskan kalau dia ingin melatih Koneko. Tapi ya, ngomong-ngomong masalah penyihir, Levi ini kan gadis penyihir. Mau Sojo apalah itu? Jadi rada curiga saya. Oke lanjut. Tapi intinya, Kuroka mengatakan kalau dirinya dan Levi akan sering main ke kediaman keluarga Issei. Makin rame aja nih rumah, kata Issei. Ya, nggak rugi sih mendapatkan hati Kuroka. Karena secara dia kan Sage Nekomata yang cukup kuat. Kalau kalian ingat dulu di season 3 saat itu masih saya sebut Kurona karena tipe. Dia itu mampu menyudutkan Rias. Di sisi lain, dia adalah pendorong Issei untuk membuka kekuatan Scale Mail. Ya, meski tidak banyak, tapi Kuroka cukup berjasa lah pada Issei. Kalau disebutkan satu persatu akan lama jadinya. Jadi itu aja lah. Keesokan harinya, setelah sekian lama, akhirnya Issei kembali ke sekolah. Di sini Issei cukup bahagia menikmati masa-masa sekolahnya. Ya karena dia mengalami banyak insiden baru-baru ini. Rating game, lalu pertempuran melawan golongan pahlawan, dan pemberontakan dari golongan mau lama, yaitu si Salba. Lalu di sini ada info yang menarik ya guys. Ternyata dari kegiatan para iblis untuk mencari kalian itu menghasilkan uang untuk ditabung. Dan penghasilannya dari Opai Dragon juga cukup banyak untuk Issei. Meskipun demikian, yang mengurus keuangan Issei adalah Grevia. Ya karena duitnya banyak anjir. Untuk dipakai seorang Hyodo Issei mah banyak banget itu. Lalu, saat Issei melamunkan semua itu, kepalanya digetok oleh Matsuda dan Motohama. Lagi-lagi mereka menangis tanda sirik pada Issei. Ya karena rumornya Issei mengenal baik Rafael Phoenix. Ya meskipun demikian, mereka itu nggak tahu ya kalau Rafael itu manajer Issei. Jadi yang dipikirkan Matsuda dan Motohama itu, Rafael ya salah satu cewek simpanan Issei lah gitu. Nggak salah dan nggak benar juga sih ini pemikiran mereka, wahai para mesum. Lalu Issei mulai menjelaskan kalau dirinya mendapat perintah langsung dari ibu Rafael untuk menjaga Rafael saat di dunia manusia. Ya karena mau bagaimanapun juga, Rafael itu suka pada Issei. Meskipun dia masih sundere, ya kayak Koneko sebelum event bersama Kuroka lah, kurang lebih. Di sini, Matsuda dan Motohama makin murung. Mereka mengatakan, kenapa gitu kan? Kok Issei bisa mendapat begitu banyak wanita? Lalu Kiryu datang untuk menghibur Matsuda dan Motohama.
Dia mengatakan, ya kalau Isai itu memiliki kelebihan dalam hal kemasuman dibandingkan Matsuda dan Motohama. Mendengar hal itu, Matsuda dan Motohama seperti mendapat pencerahan. Ya, karena mau bagaimanapun juga, mereka kan trio masum. Bagaimana mungkin hanya salah satu dari mereka yang mendapat keberuntungan super, sementara yang lain tidak? Toh, dalam hal kemasuman mereka setara kan? Tapi ya, mereka tidak dapat mendapatkan satupun cinta dari gadis. Sementara Issei, ya kalian tahulah, si Jibun itu ceweknya anjir. Lalu Kiryu menyinggung hubungan Issei. Ya karena beredar rumor kalau Issei sudah memanggil Rias dengan nama Rias, bukan dengan nama Buchou. Ya kalau dalam bahasa Indonesia itu ketua lah. Atau Rias sama, panggilan kehormatan gitulah. Tapi ya cuma Rias aja. Padahal kan Rias itu bangsawan gitu kan. Tapi saya manggil Rias. Seakan-akan mereka itu sudah sangat dekat gitu kan. Sekedar info ya. Rias itu kan murid terpopuler nomor 1 di Akademiku. Jadi kalau semua orang tahu Rias berpacaran dengan murid mesum seperti Issei, entah apa yang terjadi. Jadi Issei meminta pada Rias untuk tetap memanggilnya Buchou di sekolah. Atau ya entah bocor dari mana info Issei memanggil nama Rias. Dan lagi, saya rasanya belum pernah kencan dengan Rias deh, ingat saya mah gitu kan. Kalau saya lupa, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Udah kayak YouTuber apa lah gua. Oke lanjut. Lalu Kiba datang untuk memanggil Issei dan yang lain. Hal ini dijadikan kesempatan untuk Issei kabur dari pertanyaan Kiryu. Lalu di ruang klub, Rias mulai menjelaskan alasan mereka berkumpul. Ya kurang lebih saya tahu lah. Di sini, Rias mulai rapat mengenai kontrak dengan para penyihir. Mulai dari cara kerja kontrak penyihir, dan bagaimana penyihir yang boleh mereka jadikan partner. Lalu ada info menarik. Ternyata, manusia tidaklah bisa masuki neraka seenak jidat mereka. Jika mereka ingin pergi ke dunia bawah, mereka harus membayar dengan jumlah yang banyak, atau dengan popularitas mereka. Padahal ya, saya tinggal naik kereta sihir sambil rebahan aja nyampe gitu kan, nggak bayar lagi. Tapi ya, status Issei kan sebagai keluarga dari Rias Gremory, jadi wajar aja itu terjadi. Lalu, Rias mengatakan alasan penyihir ingin membuat kontrak dengan iblis. Kurang lebih ada 3 lah alasannya. Yang pertama, yaitu mereka ingin mendapatkan perlindungan dari iblis. Yang kedua, mereka ingin mencapai suatu sihir atau pengetahuan yang hanya dimiliki iblis. Yang ketiga, untuk popularitas. Ya karena kalau mereka bisa mendapat kontrak dengan iblis yang kuat, mereka bisa dikatakan adalah penyihir yang hebat gitulah pokoknya mah. Lalu di sini saya melawak, yang membuat Rias tertawa. Singkat cerita, penjelasan panjang Rias selesai. Dan datang seseorang yang disebut Mephistopheles. Dikatakan kalau dirinya adalah iblis legendaris yang sangat kuat. Rupanya, dia adalah king dari Tanin, dan Tanin itu queen dari si toples ini. Agak aneh memang. Biasanya kan queen itu wanita. Tapi kok ini, contohnya aja lah, wanita-wanita cantik dari queen itu Akeno dan Grevia. Lah ini om-om naga raksasa, kok pakatnya queen gitu kan. Ya kalau kita berpikir dengan logika sih, Issei juga memiliki kekuatan yang setara queen, dan dia kan cowok, ya gak? Lalu ada sedikit info dari pembicaraan mereka tentang Sona. Ternyata Sona memiliki budak baru, tepatnya benteng dan knight baru. Makin kuat nih kekuatan ketua OSIS. Dan di sini si Toples memuji tentang betapa hebatnya generasi Ria, Saira Org, Sona, dan satu lagi malah setelah saya bahasnya Saka karena belum muncul sih di animenya. Tak lama Azazel masuk ke ruangan. Lalu mereka mulai membicarakan masalah yang cukup ekstrim, yaitu tentang perdagangan ilegal air mata Phoenix. Yap, item penyembuh super greget. Tapi ya, item ini dijual bukanlah air mata Phoenix yang asli, melainkan air mata Phoenix palsu, namun efeknya sama. Entah bakal bagaimana ya nanti kalau musuh Issei memakai air mata Phoenix itu. Ya, air mata Phoenix itu kan bisa menyembuhkan luka dalam sekejap. Kebayanglah kalau musuh sekelas Saira Org muncul gitu, dan punya stok air mata Phoenix yang banyak, bisa kejar da Issei. Lalu, Peles mulai memberikan data para penyihir pada Rias. Cara kerjanya simple. Penyihir yang dipilih akan langsung mendapat kontrak dengan mereka. Oh ya,
Dan data para penyihir itu bukan satu atau dua aja ya, tapi puluhan, bahkan entah ratusan kali, banyak pokoknya segunung itu. Pokoknya yang mendapat paling banyak kontrak adalah Rias, karena bagaimanapun juga dia adalah king dari keluarga Gremory. Lalu yang kedua adalah Rosewise, ya karena statusnya sebagai Valkyrie membuat dirinya dilirik oleh banyak orang. Jujur saja, kalau dibandingkan dengan Akeno, entah mana siapa yang lebih kuat. Tapi sepertinya sih mereka hampir seimbang lah dalam hal sihir. Lebih kuat Akeno dikit lah, karena statusnya Queen gitu kan. Lalu setelahnya adalah Asia. Para penyihir menganggap kemampuan penyembuh milik Asia sangatlah hebat. Ya, meski kita tidak tahu apakah setara dengan air mata Phoenix atau tidak. Tapi ya, dulu saat tangan Kiba putus bisa disambung lagi loh oleh Asia. Greget Asia ini. Lalu setelahnya, Kiba, Akeno, Issei, dan Gasper memiliki gulungan yang bisa dibilang hampir sama. Kecuali Gasper, dia yang paling sedikit. Lalu Peles memperingatkan Rafael untuk berhati-hati. Karena ya, keluarga Phoenix sepertinya jadi incaran para penyihir kampret. Tapi no problem, ada Issei yang melindungi Rafael loh. Ya mau bagaimanapun juga, tingkat respect dan Issei dan Rafael itu adalah yang terkuat untuk saat ini. Lebih Rias kah? Entahlah. Tapi ya Rafael ini selalu bersama Issei sepanjang waktu akhir-akhir ini. Yuk maulah. Itu kan manajernya Issei. Oke lanjut. Percakapan pun berakhir. Dan keluarga Gremory pulang. Beberapa hari berlalu, tidak terasa malam hari tiba. Di sini, di kamar Issei, dirinya bersama Rafael membereskan dokumen penyihir di lantai dan diurutkan untuk melihat mana yang paling cocok untuk Issei. Di sini Rafael sangatlah bekerja keras. Dia memegang kamus dan gulungan di saat yang bersamaan, dan Rafael merinci tentang hal-hal menarik dari penyihir yang dilihatnya. Dan menurut Koneko, di kelas, Rafael tetap berusaha mendapatkan info dari para penyihir ini. Lalu Issei mulai menanyakan pendapat Rafael tentang keluarga Gremory. Di sini Rafael menjelaskan kalau keluarga Gremory sangatlah kuat dalam hal serangan. Tapi ya, mereka lemah jika dalam hal taktik. Jadi, mereka bisa dikalahkan jika musuhnya memakai strategi yang benar. Lalu Rafael juga menjelaskan kalau tim Gremory ini sangatlah unik. Karena jarang-jarang loh ada keluarga yang memiliki tim yang berlatih. Contohnya si kampret Diodora, kalian tahu lah. Mereka itu memperkuat keluarganya dengan bertukar bidak, bukan dengan latihan. Ya kalau kalian ingat, saat dia berusaha menukar Asia dengan 2 orang bishop waktu itu, ya meski ditolak mentah-mentah sih oleh Rias, ya lu pikir Asia itu apa anjir, barang gitu loh, seenak-enaknya ditukar. Di sini, Issei memuji tentang betapa cerdasnya Rafael, dan betapa beruntungnya Issei memiliki manajer sebaik ini. Lalu Issei bertanya tentang bagaimana cara membalas kebaikan Rafael. Lalu Rafael meminta Issei untuk mengusap kepalanya. Lalu Issei menurut. Di sini Rafael sangatlah bahagia. Rafael adalah manajer ideal bagi Issei yang notabene ingin menjadi raja harem. Bersambung. Phew, saya penasaran nih penyihir macam apa yang dipilih Issei. Mungkinkah Levi? Jawabannya mungkin ada di beberapa chapter ke depan. Oke, thanks for watching and titik.